Rashid, dai kondang sekaligus juri hafiz Indonesia, Sabtu kemarin dikabarkan tutup usia di sebuah rumah sakit kawasan Jakarta Selatan. Pemilik nama lengkap Kiai Haji Muhammad Daro Jatun ini mengembuskan nafas terakhirnya sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat setelah menjalani perawatan akibat benjolan di bagian kepalanya. Selama hidupnya, menurut penuturan sang kakak Ibnu Hajar, adik kandungnya tersebut tak pernah memikirkan benjolan yang ada di kepalanya karena selalu fokus dengan dakwah yang ditekuninya. Kami sendiri sebagai kakak pada saat terakhir itu beliau tidak pernah mengeluh rasa sakit, nggak pernah cerita bahwa dia sakit. Selama dia dakwah sendiri merasakan sakit, tapi beliau tidak pernah merasakan itu. Sampai saya tahu sebulan kemarin mereka ada di Cianjur ya, berobat ya. Dan saya juga tidak tahu berobat untuk apa. Kemudian saya telepon, saya tanya kemarin pada saat gempa. Nah, saya ingin nyusul ke sana karena saya baru tahu beliau sakit gitu. Beliau sakit ada di kepalanya yang beliau tidak tahu gitu. Ada satu benjolan di antara otak besar dan otak kecil. Itu dari dokter yang menyatakan demikian. Nah, kemudian kami kembali saat evakuasi. Saya menyusul saat gempa itu mereka sedang terapi. Gempa total di Cianjur itu dievakuasi, mereka langsung balik ke sini lewat Sukabumi. Kami nyusul, jadi nggak ketemu. Akhirnya kami balik arah, ketemulah kita di sini malam. Kita ketemu, beliau sudah bagus bicara, hanya bersolawat. Beliau pesan pada saya, "Bang, kelihatannya saya sudah dekat, Bang. Tolong Bang, siarkan selawat Nabi, selawat Nabi." Selawat Nabi itulah yang tadi selalu didengarkan di dalam masjid ini, dalam setiap pengajian-pengajian itu gitu. Intinya beliau tidak pernah mengeluh rasa sakit. Hanya pada sakit menyatakan, "Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah." Membaca selawat. Kami malam datang ke sana, ke sini masuk rumah adik kami bilang besok saya tidak bisa datang ke sini karena tadi pagi kami ada acara nikahan. Akhirnya saat kami pengen lihat, dapatlah kabar itu. Karena dia hanya pokoknya intinya hidup dakwah. Kami baru tahu pada sakit pun beliau menutupi dan berdakwah. Dalam suka dan duka banyak keceriaan yang udah kita lalui bareng beliau lah. Kita biasa memanggil beliau dengan Kang Rashid. Satu sosok pendakwah yang menurut saya kalau udah ceramah tuh isinya daging semua. Mantep banget. Terakhir saya ketemu hampir 2-3 bulan yang lalu. Saya lagi transit, lagi mau pulang ke Jakarta dari Surabaya. Beliau juga sama. Ketemu, ngobrol lah kita 1,5 jam itu. Beliau sama istri, saya sama temen. Kita lama ngobrol ya masalah dinamika dakwah lah gitu. Terus bahkan sempet mau silaturahim. Cuma karena saya lagi ribet safari dakwah kesono kemari, keluar kota, keluar Pulau Jawa, akhirnya belum sempat ketemu. Tadi pas dapat info pun saya lagi ngisi tausiah di daerah Cabang Bungin, ujung Bekasi tuh, Kerawang. Sempat kaget. Awalnya ini jangan-jangan, takutnya kan namanya sekarang ya berita mesti kita cross check dulu. Tanya ke teman-teman, betul. Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya langsung meluncur kemari karena emang buat saya pribadi beliau karena sering bareng ya di acara dakwah beberapa TV, di program-program lagi Ramadan, di TV-TV swasta, di acara tablik akbar live kita sering ketemu. Ya banyak kisah-kisah beliau bagaimana berdakwah, dan kebetulan beliau sama-sama teman kuliah di Mesir dulu. Walaupun lu sama aneh di Mesir kita nggak ngeh karena beda kekeluargaan kan. Beliau dari kekeluargaan Jawa Barat, aneh dari Jakarta. Pas di sini ngobrol baru ngeh gitu. Sama kayak dengan Ustaz Abdul Somad juga kan gitu. Akhirnya ya secara chemistry, secara emosional kita ngobrol nyambung. Makanya sempet kaget banget. Tapi memang berita beliau sudah beberapa kali masuk rumah sakit, aneh udah sempet dengar. Bahkan lagi ketemu juga kelihatan capek gitu ya. Syekh Ana bilang, "Guru,
banyak istirahat, pinter-pinter ngatur waktu, jaga pola makan gitu kan. Karena Ane juga kan ngalamin hal yang sama dalam urusan rezeki sakit dari Allah ya. Kalau beliau kan lebih ke otak ya. Kalau Ane kan lebih ke kelainan mutasi gen, jadi ke darah. Minimal cara menghadapinya itu sama lah. Treatment untuk kita didakwah dengan penyakit yang Allah kasih rezeki ini ya harus punya metode khusus, pola makan malam. Kan kalau jadi kiai berat nih kalau makan malam. Nasi kembuli, kambing, apa segala macem. Waduh. Itu kalau kita nggak pinter-pinter nahan nafsu makan repot. Nah, kita cerita seputar itu aja. Beliau ngobrol masalah sakit beliau, Ane ya berbagi pengalaman dan cerita lah. Yang saya tahu waktu pas syuting itu sakit, jadi loh sejak kapan nih Teh Kang? Udah lumayan lagi proses mencari ini pengobatan begitu beliau. Tapi masih dakwah ya. Katanya ada benjolan apa gitu yang timbul. Kurang paham banget saya sih sebenarnya, tapi beliau ceritanya ada macam benjolan apa gitu yang timbul mendesak di saraf keseimbangan yang di kepalanya kan beliau. Tapi nama penyakitnya saya juga kurang paham, takut salah nanti mungkin diinfokan ke keluarga. Setelah disolatkan di masjid tak jauh dari kediamannya, kawasan Karangtengah Lebak Bulus, jenazah Kang Rashid langsung dibawa ke Tasikmalaya untuk dimakamkan di sisi makam almarhum ayahnya. Apalagi saat masih hidup, almarhum berpesan untuk dimakamkan di kampung halamannya tak jauh dari makam almarhum ayahnya. Insyaallah Abi Amir sekarang sedang berada di depan rumah beliau dan beliau baru saja dimandiin. Dan tadi Abi Amir sebelum beliau dimandiin sempat Abi Amir duduk di sampingnya, melihat langsung wajahnya. Abi Amir sempat menyentuh keningnya dan subhanallah keningnya basah. Ya, ada keringat, kata Nabi ini tanda-tanda husnul khotimah. Ini sekarang lagi bersiap-siap habis dimandiin. Insyaallah Kang Rashid akan disolatin bersama sholat asar di masjid di sini di Karangtengah ya. Ini tempat kediaman beliau, dan menurut yang Abi tahu katanya mau dibawa ke Tasik. Sudah siap-siap keluarganya untuk membawa beliau ke Tasik. Kayaknya dimakamkan di Tasik. Dan kalau emang Bang, kalau saya nggak ada umur, saya akan kuburkan saya di samping ayah saya. Itu bisa terakhir beliau. Itu aja. Ya, terakhir. Ingin dikuburkan di samping ayahnya. Kepergian dai yang dikenal dengan penampilan dan dakwahnya yang tenang ini bukan saja menyisakan rasa kehilangan bagi keluarga, tapi juga bagi sejawat yang sama-sama menekuni dunia dakwah seperti Ustadz Amir Faisal dan Ustadz Zeki Mirza. Kenangan demi kenangan bersama almarhum Kang Rashid pun tergerai. Kang Rashid, Masya Allah, tawadhu dan sering kontak-kontakan. Dan juga kita sering ketemu, terutama kalau lagi kita dakwah bersama-sama, apalagi di panggung Hafiz Indonesia yang kita memang dipersaksikan dengan anak-anak penghafal Al-Quran. Beliau sangat rendah hati dan beliau tidak segan-segan untuk mencium tangan anak-anak penghafal Al-Quran. Dan beliau selalu memberikan inspirasi, memberikan motivasi sehingga kita semua terdorong untuk mencintai Allah, mencintai Al-Quran. Itulah fokus dakwah beliau. Dan beliau sangat sayang kepada istrinya, kepada keluarganya. Beliau selalu bawa istri itu. Beliau selalu bawa istrinya kemana saja beliau berdakwah. Dalam suka dan duka banyak keceriaan yang udah kita lalui bareng beliau lah. Kita biasa memanggil beliau dengan Kang Rashid. Satu sosok pendakwah yang menurut saya kalau udah ceramah tuh isinya daging semua. Mantep banget. Terakhir saya ketemu hampir 2-3 bulan yang lalu.
Saya lagi transit, lagi mau pulang ke Jakarta dari Surabaya, beliau juga sama. Ketemu, ngobrol lah kita 1,5 jam itu. Beliau sama istri, saya sama temen. Kita lama ngobrol, ya masalah dinamika dakwah lah. Rumahnya aja nempel nama masjid beliau, karena beliau salah satu penggerak dakwah di sini. Dan beliau juga lulusan Al-Azhar juga, dan guru-guru kita, ustaz kita yang lulusan Al-Azhar ada pernah sekamar sama beliau. Maka semuanya saling menceritakan kebaikan. Tadi telepon-teleponan dengan beberapa ustaz ya semua kita selalu yang baik-baik gitu ya. Insyaallah. Rasa kehilangan juga dirasakan artis seperti Arie Untung dan Teuku Wisnu yang mereka kenal sebagai sosok yang santun dengan pembawaan yang tenang. Kita semua hampir semua mengenal beliau ya, rahimahullah. Dan masya Allah kalau misal dari saya sendiri memang nggak sehari-hari berkomunikasi sama beliau. Beberapa kali memang ketemu sama beliau, rahimahullah. Tapi yang saya terkesan sekali sama beliau adalah bagaimana akhlak adab beliau itu masya Allah banget. Maksudnya beliau kan termasuk sudah malang melintang di dunia dakwah. Tapi kalau ketemu sama kita ini masya Allah banget ya, adabnya, akhlaknya benar-benar seperti kadang-kadang tuh seperti teman gitu loh. Nah itu yang masya Allah banget lah. Maksudnya cukup terkesan walaupun saya kan jarang sekali sebenarnya ketemu sama beliau, tapi itu cukup berkesan buat saya gitu. Ketika ketemu sama beliau tuh beliau halus banget, sopan kalau jawab gitu, dan sangat low profile sekali, tawaduk sekali, masya Allah. Itu yang sangat berkesan sih untuk saya. Kang Rashid itu jiwanya lembut, tidak pernah berkata kasar atau apapun. Sekalipun dia marah, tidak pernah berkata kasar. Selalu menasehati, selalu tenang, selalu berkata, saya bilang kasih sayang. Kami sendiri merasa kehilangan sekali dengan adik beliau. Kelembutan beliau, perkataan-perkataan beliau, itulah yang menjadi inspirasi keluarga kami, sehingga kami semakin erat. Dosa yang terbaik untuk beliau, kita minta kepada Allah agar Allah ampunkan semua dosa-dosa beliau, Allah terima semua pahala-pahala kebaikan beliau, ya perjuangan beliau untuk agama Allah, masya Allah. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya, semoga keluarga juga diberikan kesabaran, putra-putranya jadi penerusnya insya Allah. Karena ada juga yang sir juga kan ya. Mudah-mudahan itulah jalan dakwahnya nggak terhenti. Semoga semua yang pernah dilakukan beliau itu menjadi amal jariah beliau. Kami semua mencintai beliau. Kami semua bersaksi, insya Allah beliau orang baik, beliau orang soleh. Awan duka juga menyelimuti dunia hiburan setelah basis legendaris Kus Bersaudara, yakni Kus Jono alias John Kuswoyo, dikabarkan tutup usia Jumat lalu di sebuah rumah sakit Angkatan Laut Surabaya sekitar pukul 8.50 waktu Indonesia Barat. Kabar itu mencuat setelah salah satu akun keluarga John, yakni Stanley Tulung, mengunggah ungkapan duka melalui Instagram miliknya. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afini wa'fu anhum. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah di Rumah Sakit AL Surabaya, Bapak kami tercinta, Kus Jono, di usia 90 tahun 4 bulan pada pukul 8.50 waktu Indonesia Barat. Mohon dimaafkan segala dosa dan hilaf Bapak. Tulisan Stanley Tulung, Jumat 2 Desember lalu. John meninggal di usia 90 tahun dan meninggalkan 5 anak. John diketahui lahir pada tahun 1932. Ia bergabung dengan Kus Bersaudara sejak pertama kali band ini berdiri, yakni tahun 1958. Di dunia musik tanah air, band yang didirikan Kus Bersaudara ini termasuk pelopor musik pop dan rock and roll tanah air. Namun, John kemudian memutuskan untuk keluar dari Kus Bersaudara sejak tahun 1963. Grup ini kemudian berganti nama menjadi Kus Plus. Beberapa lagu yang cukup dikenal dari Kus Bersaudara saat John masih menjadi basis seperti Darah Manisku dan Bus Sekolah.